Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para peserta kajian yang kami hormati, baik yang berada di tempat dan yang ada di rumah, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan untuk kita semuanya, nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian hari Jumat. Mudah-mudahan setiap waktu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepada beliau dan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Peserta yang ada di rumah maupun yang ada di tempat, berjumpa kembali dalam kajian majelis Jumat malam hari ini dengan kali ini kita akan membahas kajian kitab Fikih Wati yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Nursyam LC, yang nantinya akan membahas ataupun temanya tentang darah wanita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Ustadz Fahrudin Nursyam LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membaca Dima'ul Mar'ah. Dima itu jamak dari dam, jadi Dima'ul Mar'ah. Kalau dam secara fikih itu kadang dalam arti yang sesungguhnya, seperti Dima'ul Mar'ah. Di sini dam dalam arti darah. Tapi kalau dalam ibadah haji itu dam itu maksudnya adalah penyembelihan kambing atau unta sebagai denda atas pelanggaran yang kita lakukan, baik itu dalam arti istilahnya pelanggaran karena kesalahan kita atau itu konsekuensi dari ritual yang kita pilih. Seperti haji dari Indonesia itu biasanya haji tamattu, maka harus menyembelih seekor kambing. Kita bacakan Anwa'ud Dima'i. Anwa' itu jamak dari nau', macam. Jadi Anwa'ud Dima', macam-macam darah. Yakhruju, keluar, minal mar'ati, dari seorang wanita, salah satu anwa'in, 3 macam, minadima, dari darah. Jadi yakhruju fi'il mudhari', fa'ilnya itu ya salah satu. Jadi keluar dari seorang wanita salah satu anwa'in minadima, 3 macam darah.
Awalan, yang pertama, al-haidhu, darah haid. Tsanian, yang kedua, an-nifasu, nifas. Tsalitsan, al-istihadatu, darah istihadah. Itu 3 jenis darah yang keluar dari farji wanita. Kita lanjutkan. Amal haidhu, adapun haid, fahuwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ah ala sabilil adati wasiha. Jadi amal haidhu, adapun haid, fahuwa adam, maka ia adalah darah, alladzi yakhruj, yang keluar, min rahimil mar'ah, dari rahim seorang wanita, ala sabilil ada, sebagai satu kebiasaan, wasiha, dan suatu yang normal atau sehat. Jadi bukan karena penyakit, itu sesuatu yang rutin, suatu yang biasa, wasiha, dan itu sehat-sehat saja, tidak ada penyakit, tidak ada yang tidak normal. Jadi definisi ini mungkin agak berbeda dengan definisi di buku-buku fikih yang lain, karena mungkin buku ini diperuntukkan bagi santri-santri di ibtidaiyah atau sanawiyah, sehingga definisi yang dipilih itu yang ringan, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita sebagai satu bentuk rutinitas atau kebiasaan, dan itu menunjukkan bahwa si wanita ya sehat, normal, tidak ada kelainan dan tidak ada penyakit di organ dalamnya. Tapi kalau di buku-buku fikih yang untuk semua umur atau yang untuk usia dewasa itu biasanya definisi untuk darah haid itu justru dititik tekankan pada aroma dan warna. Jadi warnanya khas dan aromanya juga khas, yang itu berbeda dengan darah yang lain. Dan itu mungkin penting untuk wanita dewasa yang mengalami haid ya. Jadi justru aroma dan warnanya itu yang penting ya, sehingga kita bisa membedakan apakah itu darah haid atau darah istihadah. Karena kadang haid dan istihadah itu bersambung. Jadi kalau kita tidak mengenali perbedaan warnanya, maka kita menganggap itu haid semuanya, padahal ternyata tidak. Jadi biasanya kalau di buku-buku fikih yang lain itu darah haid itu cenderung keruh dan aromanya itu ya menyengat ya. Jadi berbeda dengan darah yang lain. Jadi lebih, mohon maaf, itu ya agak bau ya. Terus kita lanjutkan, wa aman nifasu, dan adapun nifas, fahuwa damul kharij, maka ia adalah darah al kharij yang keluar akibal wilada. Akibah itu atau akbah itu setelah, tapi setelah tanpa jeda. Akibah itu akbah sholat berarti biasanya juga dubur kuli sholatin itu ya. Dubur itu setelah. Jadi akibah ini setelah al-wilada, persalinan atau proses kelahiran. Definisi ini juga mungkin yang khas madhab Syafi'i ya. Jadi akibal wilada berarti kalau darah yang mendahului proses persalinan itu berdasarkan definisi ini tidak termasuk darah nifas. Biasanya mengalami pendarahan ketika mau melahirkan, itu berarti berdasarkan definisi ini bukan termasuk darah nifas, karena yang nifas itu ya akibal wilada, setelah proses persalinan terus keluar darah, itu yang masuk kategori darah nifas. Makanya di buku-buku fikih yang lain akibah ini diganti dengan inda. Jadi darah adapun nifas maka ia adalah darah yang keluar indal wilada, saat persalinan. Jadi indal wilada itu
lebih umum, lebih luas pemaknaannya ya. Bisa menjelang, bisa setelah. Jadi berarti darah yang keluar menjelang proses persalinan itu masuk kategori darah nifas. Kalau keluar itu berarti seorang wanita sudah nggak boleh sholat ya, sudah nggak boleh sholat. Itu perbedaan antara definisi ini dengan definisi di buku mazhab yang lain. Wa amal istihadhatu, adapun darah istihadhah, fahia, maka ia adalah mayakhruju, apa yang keluar atau darah yang keluar, minha, dari seorang wanita, bisa babi marodin, disebabkan penyakit, au nahwihi, atau sejenisnya. Jadi darah istihadhah itu kalau dalam bahasa hadis innamahia irkun ya. Jadi itu ada gangguan di organ dalam sehingga mungkin ada yang terluka atau yang terputus terus mengeluarkan darah. Jadi itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas ya. Jadi keluarnya itu karena ada gangguan, ada penyakit. Itu ketiga jenis darah yang keluar dari farji wanita. Kita lanjutkan saja. Zamanul haid, masa haid. Wa aqallu sinin, wa aqallu itu paling sedikit, paling minimal. Sinin usia. Tahidhu fiha almar'atu, tahidhu itu mengalami haid, fiha pada usia tersebut, almar'atu seorang wanita ya. Jadi usia minimal seorang wanita itu mengalami haid itu tis'u sinin, 9 tahun. Jadi 9 tahun itu aqallu ya, aqallu sinin, usia minimal. Di buku-buku fikih biasanya tidak disebutkan usia minimal ini ya, karena haid dan balik atau laki-laki itu ikhtilam, mimpi basah yang menandai kedewasaan seseorang ya. Kalau untuk wanita itu mengalami haid, kalau laki-laki mengalami ikhtilam atau mimpi basah. Jadi untuk usia minimal itu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Jadi kalau menurut penelitian itu, kalau yang anak-anak yang hidup di daerah yang tropis atau panas itu cenderung lebih cepat dewasa daripada yang hidup di wilayah yang cuacanya dingin. Mungkin kalau sini antara Solo dan Tawangmangu mungkin beda. Kalau Solo itu lebih cepat balik, lebih cepat dewasa. Kalau di Tawangmangu mungkin istilahnya agak telat ya. Jadi atau juga kondisi sosial. Jadi misalnya anak-anak yang biasanya melihat wanita-wanita yang enggak berjilbab, cenderung terbuka, terus tontonan yang menjadi konsumsinya baik itu di TV atau di YouTube yang panas-panas seperti itu biasanya lebih cepat dewasa dibandingkan kalau zaman dulu itu anak yang tinggal di perkampungan, terus sarana hiburan itu juga sangat terbatas. Jadi ya kalau keluar itu ya pagi ke sekolah, siang pulang terus istirahat, mungkin nanti sore main sebentar terus TPA, maghrib pulang dan bubuk dan seterusnya. Itu biasanya mungkin dewasanya lebih telat dibandingkan yang tadi. Jadi untuk usia minimal ini di buku-buku fikih tidak disebutkan, tapi bisa jadi ini bukan usia minimal tapi ya biasanya itu usia 9 tahun. Tapi ya ini opini ya, kita menghargai orang yang punya opini.
Tapi yang jelas bahwa usia di mana seorang wanita haid itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi itu tadi ya, faktor cuaca juga faktor kehidupan sosial itu mempengaruhi cepat dan terlambatnya datangnya haid atau usia dewasa ya, pada seorang anak. Terus wa aqallu muddatil haidhi yaumun wa laila. Wa aqallu muddah itu masa minimal, waktu minimal atau rentang waktu minimal untuk al-haid. Haid itu yaumun wa laila, sehari semalam. Wa atwalu muddatihi, dan masa haid yang paling panjang atau maksimal itu khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Dan ini madhab Syafi'i. Tapi kalau di madhab yang lain, untuk aqallu muddatil haid dan atwalu muddatil haid itu tidak ada batasan. Karena bisa jadi ada wanita itu haid cuman keluar hanya 1 atau 2 jam. Jadi tidak harus sehari semalam ya. Kalau memang kebiasaannya memang sehari katakanlah 3 jam atau 4 jam, setelah itu malah nggak keluar lagi misalnya, berarti memang untuk dia itu standarnya ya tidak sampai sehari semalam, tapi hanya beberapa jam. Jadi ada yang kotrota ini ya, jadi 1 tetes 2 tetes misalnya, itu kalau memang yang rutin seperti itu ya berarti itu aqallul haid untuk dia. Sehingga kalau memang sudah nggak keluar lagi ya dia mandi, terus setelah itu wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau divonis sehari semalam meskipun sudah selesai nggak ada darah yang keluar, dia harus menunggu, berarti sehari semalam itu nggak boleh sholat. Dan ini kan kurang pas ya. Jadi untuk aqallu muddatil haid itu tidak ada batasan. Jadi tidak ada batasan. Begitu juga atwalu muddatil haid, waktu maksimal untuk haid itu juga nggak ada batasan. Jadi karena ulama-ulama yang membatasi ini, mereka mengakui itu tidak ada ketentuan atau dalil dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak memberikan penjelasan, cuman mereka ini mungkin berdasarkan pengalaman empiris dari sebagian wanita. Oh ternyata kok si A karena haidnya kok 15, terus sana juga 15, oh sana juga 15, terus ada yang 17, 18, ternyata setelah diteliti itu setelah 15 itu warna darahnya berbeda, berarti itu bukan haid tapi istihadhah. Akhirnya disimpulkan. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman empiris sebagian wanita. Jadi apa istilahnya, akhirnya ditetapkan maksimal itu 15. Tapi tidak ada. Jadi kalau seandainya ya ada wanita yang keluar darah itu sampai 17 hari dan ternyata warna darahnya sama, ya berarti memang haidnya itu lebih dari 15 hari. Jadi untuk aqallu dan atwal muddatil haid itu tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Itu ditetapkan oleh ulama berdasarkan pengamatan mereka terhadap apa yang terjadi pada kaum wanita di zaman mereka. Terus wa aghlabuhu, dan mayoritasnya, kebanyakannya sitatu ayamin aw sab'atu ayam. Mayoritas itu haid itu ya 6 hari atau 7 hari. Ini yang dominan pada kaum wanita. Konsekuensi dari pendapat tadi ya, wa in tajawaza, dan jika melampaui, apa yang melampaui damul haidhi, darah haid, melampaui apa? An khamsata asyara yauman, dari 15 hari. Tajawaza ini sebenarnya mutaaddi, sehingga nggak perlu an,
tapi dikasih an mungkin ya nggak masalah. Ini mungkin ya uslub Indonesia ya. Jadi seandainya darah haid itu melampaui 15 hari dan khomsata asyara ini kemasukan an huruf jar kok tetap khomsata asyara, karena bilangan belasan 11, untuk 12 itu berlaku hukum muthana ya. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu mabni ala fathil juz'aini. Jadi kedua kata itu akhirnya harus di fathah. Jadi mabni ala fathil juz'aini. Jadi memang bentuknya itu ya harus di fathah. Khamsata asyara. Jadi objek, jadi maf'ul bi atau jadi fa'il ya khamsata asyara. Ra'aitu khamsata asyara, ja'a khamsata asyara taliban ya. Jadi fi khamsata asyara yauman. Jadi itu. Jadi kalau melampaui 15 hari fahuwa dam fahuwa istihadha, maka itu dihukumi sebagai darah istihadha, bukan darah haid lagi ya. Jadi untuk pendapat yang lebih kuat itu tidak ada batasan. Jadi sangat mungkin sebagian wanita itu haidnya lebih dari 15 hari. Makanya untuk membedakan antara haid dan istihadha itu tidak dengan waktu maksimal, tetapi pertama itu dengan apa? Warna darah. Jadi kalau kita bisa membedakan, wanita bisa membedakan warna darah, kok setelah sekian hari darahnya berubah warnanya, berarti yang kemarin itu haid, yang keruh dan aromanya menusuk itu haid, terus yang warnanya agak soft cerah misalnya itu berarti istihadha. Jadi yang pertama itu kita harus bisa mengetahui perbedaan warna. Kalau terjadi perubahan warna itu berarti bukan darah haid lagi, otomatis dianggap istihadha. Yang kedua, kalau nggak bisa membedakan itu berarti kita berdasarkan kebiasaan. Jadi biasanya tadi setiap wanita itu punya rutinitas kebiasaan. Jadi biasanya konsisten selalu 7 hari misalnya itu. Maka kok di suatu masa atau di suatu bulan itu kok 9 hari 10 hari itu, maka dianggap istihadha kelebihannya itu. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah itu pernah dimintai konsultasi oleh seorang wanita yang itu haidnya itu kadang nambah dari kebiasaannya. Oleh Rasulullah, da'is sholata ayyama akro'ika, tinggalkanlah sholat di hari-hari di mana kamu biasanya haid. Kalau kamu biasanya haid 7 hari ya 7 hari itu kamu jangan sholat. Setelah selesai 7 hari kok masih keluar darah, mandi saja dari suci dari haid. Setelah itu kita tetap sholat, kita anggap itu sebagai darah istihadha. Jadi langkah pertama itu tadi membedakan warna darah. Yang kedua itu apa istilahnya, rutinitas kebiasaan. Terus mungkin yang lebih dari itu malah darah haid itu berhenti, itu yang asli itu dengan 2 hal. Jadi kita bisa mengetahui bahwa haid itu berhenti, sehingga setelah itu kita wajib mandi untuk melaksanakan kewajiban agama ya. Itu yang pertama itu al-juhuf. Jadi ada sebagian wanita itu tiba-tiba saja mulut rahimnya kering, berarti itu haidnya sudah selesai. Jadi itu ada wanita itu yang haidnya itu berhenti ditandai dengan mengering, sudah nggak ada darah yang keluar, itu al-jufuf, itu berarti haidnya sudah berhenti. Yang kedua itu kusoh al-baydha. Jadi kusoh al-baydha itu warna putih yang menandai bahwa atau yang mengiringi darah terakhir yang keluar dari mulut rahim.
Ya biasanya kan orang yang berbekam itu ada dua madhab ya dalam bekam itu, katanya selama belum mengeluarkan apa itu warna putih itu berarti darah lebih baik terus disedot sampai nanti keluar warna putih. Tapi ada yang mengatakan bekam itu yang baik ya jangan sampai warna putih itu keluar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kusah baidha ya. Jadi karena ada seorang wanita itu, sebagian wanita datang kepada Aisyah, ya Rasulullah, wahai Aisyah, saya sudah apa istilahnya darahnya itu sudah enggak keruh, tapi itu tinggal sedikit warnanya ada kekuning-kuningan. Apakah saya wajib mandi? Oleh Aisyah, kamu jangan tergesa-gesa sampai kamu melihat kusah baidha. Jadi kalau apa istilahnya kekentalannya atau intensitasnya berkurang, itu tidak langsung kita vonis itu istihadha karena warna darahnya berbeda, tapi itu bagian dari darah haid yang masih tersisa sampai jafaf atau jufuf kering atau sampai keluar cairan putih, itu kusah baidha ya. Itu menandai haid berhenti. Kita lanjutkan zamanul hamil, masa kandungan atau lama umur kandungan dalam rahim ibu ya. Wa aqallu zamanin li baqail hamli fi batnil mar'ah sitatu ashur. Wa aqallu dan minimal zaman masa li baqail hamli untuk keberadaan atau bertahannya kandungan fi batnil mar'ah dalam perut seorang wanita itu sitatu ashur, 6 bulan. Jadi usia kandungan paling cepat itu 6 bulan. Wa atwaluhu dan maksimalnya itu arba'u sinin, 4 tahun. Jadi 4 tahun ya. Wa ghalibuhu dan mayoritas atau kebanyakannya itu bihasabi adatin nisa, berdasarkan kebiasaan kaum wanita itu mayoritas itu tis'atu ashur, 9 bulan. Ya 9 bulan itu 9 bulan sekian hari ya, mungkin 10 hari, intinya 9 bulan. Jadi untuk usia minimal atau keberadaan kandungan minimal itu 6 bulan, itu didasarkan pada gabungan 2 ayat. Jadi ada peristiwa yang satu itu pada zaman Umar dan yang satu pada zaman Utsman bin Affan. Jadi ada wanita itu 6 bulan setelah menikah itu kok melahirkan. Ini dan mungkin kebetulan dia janda bukan perawan ya. Akhirnya dilaporkan ke Umar, terus hendak dihukum rajam. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jangan, kita tidak boleh menghukum rajam dia. Karena apa? Karena dari gabungan 2 ayat itu wahamluhu wa fisaluhu thalathuna syahron. Jadi seorang wanita mengandung bayi dan hingga menyapihnya itu selama 30 bulan. Jadi mengandung dan sampai menyapih itu 30 bulan. Terus di ayat yang lain itu apa itu? Fi amaini itu atau dari kaliman yuridu ayutimar rodo ayat apa? Ada 2 ayat itu yang wa fisoluhu fi amaini ya, dan menyapihnya itu dalam 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan. Berarti kalau menyapihnya itu 24 bulan, berarti yang tersisa 6 bulan itu ya untuk usia kandungan. Makanya memungkinkan itu minimal. Jadi minimal itu 6 bulan. Makanya terus Umar nggak jadi. Terus pada zaman Utsman kejadian lagi. Ada 2 versi riwayat itu.
riwayat yang sahihah itu justru sudah terlanjur dihukum rajam karena penjelasan dari Ali itu telat, jadi sudah dibawa ke tempat eksekusi rajam ya. Jadi telat Ali itu riwayat yang lebih sahih ya. Jadi telat ya, otomatis harus membayar diat ya, mungkin pemerintah ya, karena salah ijtihad. Jadi ya mungkin Utsman belum pernah mendengar jurisprudensi atau keputusan hukum pada zaman Umar sehingga itu terulang lagi. Intinya itu. Terus kalau kurang dari itu berarti sudah dicicil sebelum pernikahan ya, itu ya. Kalau kurang dari 6 bulan ya, kalau di buku Nawadir Juha itu, anekdot Juha itu, Juha kan menikah dengan seorang wanita, 3 bulan setelah menikah itu kok istrinya melahirkan. Akhirnya Juha ke pasar itu tidak beli peralatan bayi, tapi malah beli ya, kalau sekarang mungkin sepeda ontel, sepeda roda 3. Ditanya, "Duh, anakmu kan baru saja lahir, kok dibelikan sepeda?" Juha menjawab, "Wong 3 bulan sudah lahir, berarti nanti sebentar lagi sudah bisa jalan kaki dan bisa ngontel ya." Jadi itu Juha itu lugu-lugu pinter ya, atau pintar-pintar bodoh ya. Jadi nggak mungkin, itu berarti dicicil, tapi mungkin Juha nggak paham ya, atau itu anekdot saja, nggak ada dalam kenyataan. Jadi minimal itu 6 bulan. Terus untuk maksimalnya Arba Usinin ini saya termasuk yang dulunya itu ya menganggap mustahil. Bahkan di kalangan Nahdiyin itu dipopulerkan ya bahwa Imam Syafi'i itu berada dalam kandungan ibunya itu 4 tahun. Ya, itu sebagai bentuk manakib atau sifat keunggulan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, berada dalam kandungan itu 4 tahun. Tapi saya kira itu ya bukan keunggulan, bukan keistimewaan, malah ya cenderung aib ya. Jadi saya termasuk yang dulu itu ya apatis atau apa ya. Cuman ketika saya lihat di buku-buku riwayat atau hadis, itu memang ada riwayat yang sanadnya itu sahih. Jadi Imam Malik itu pernah mendengar temannya menyampaikan, Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bayi dalam kandungan ibunya itu maksimal bertahan hanya 2 tahun. Tapi terus Imam Malik nyeletuk ya, subhanallah, kamu itu dengar dari siapa yang sanadnya sampai ke Aisyah bahwa bayi itu maksimal bertahan dalam perut ibunya 2 tahun saja. Demi Allah, tetangga saya itu Ummu Ajlan atau siapa saya lupa itu, dia itu wanita solihah, sodiko, wanita yang jujur, suaminya juga soleh dan jujur. Ternyata mereka ini punya 3 anak, masing-masing anak itu ada dalam kandungan ibunya itu 4 tahun. Jadi 3 anak lahir itu dalam rentang waktu 12 tahun. Jadi anak pertama ya hamilnya itu 4 tahun. Jadi itu, dan riwayat itu ke Imam Malik sahih. Jadi oleh Syekh Albani disahihkan. Jadi mungkin Imam Syafi'i sebagai murid dari Imam Malik ya percaya bahwa Imam Malik mendengar sendiri dan melihat sendiri tetangga dekatnya itu mengandung bayinya itu sampai 4 tahun, sehingga itu akhirnya selama itu kejadian ya kenapa tidak dijadikan sebagai patokan bahwa itu maksimal kandungan dalam perut ibunya itu ya 4 tahun. Tapi mungkin kalau dulu kan saya termasuk yang nggak percaya, karena menurut medis itu ya kalau lebih dari setahun itu katanya mekanisme tubuh itu menganggap itu sebagai benda asing itu ya, jadi akan dilawan. Jadi kalau ada rahim, ada janin bertahan dalam perut ibunya
lebih dari setahun itu dianggap benda asing terus dilawan, mungkin dibubet usus atau apa akhirnya ya banyak kan, ada sendok terus ternyata, atau ada gunting pas operasi ketinggalan itu, terus itu oleh rahim, oleh perut, oleh tubuh itu dianggap sebagai benda asing terus dilawan. Bagaimana biar tidak membahayakan itu ya. Katanya itu seperti medis itu seperti itu. Jadi wallahu alam ini ya, artinya ya bisa jadi ada kejadian kan, tidak ada yang mustahil ya. Ada sebagian wanita seperti haid saat wanita hamil, itu kan sebagian besar ulama mengatakan nggak mungkin wanita hamil terus haid, karena apa istilahnya, haid itu sebagai tanda bahwa kandungan rahimnya itu bersih. Makanya wanita mengalami haid itu karena kandungannya bersih, nggak ada janin atau calon janin. Jadi kalau ada janin berarti ya nggak haid. Makanya untuk budak boleh dikumpuli, atau tawanan perang misalnya ada seorang tentara muslim dapat ghanimah seorang budak wanita, tidak boleh langsung dikumpuli, tapi harus menunggu haidho, sekali haidnya, untuk menjadi bukti istibra'ur rahim, bahwa rahimnya bersih, nggak ada ma'u ghairihi, tidak ada sperma dari suami sebelumnya atau ya suaminya ya. Jadi itu. Tapi ternyata ada kejadian, ada dua ulama tabi'in itu mengatakan itu, imro'ati tahidhu wa hiya hubla, istriku itu haid padahal dia sedang hamil. Jadi pada saat hamil itu keluar darah, dan warna darahnya itu warna darah haid. Makanya ulama tabi'in itu sampai mengatakan tahidhu, karena aroma dan warnanya itu warna darah haid. Makanya terus Syekh Utsaimin dan yang lainnya itu memadukan atau mengambil jalan tengah, bahwa umumnya wanita hamil itu ya tidak haid, karena haid itu menandakan bahwa rahimnya bersih, tidak ada janin atau calon janin. Tapi bisa jadi ada sebagian wanita yang ketika hamil mengalami haid. Ini bagaimana hukumnya? Itu Syekh Utsaimin dan yang lainnya itu ngambil jalan tengah. Ketika hamil terus haid, itu dia nggak sholat, meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah berhenti, itu kalau jelas, jadi darah yang keluar itu harus diteliti dulu, apakah ini istihadhah. Kalau istihadhah kan tetap sholat, tapi kalau memang warna dan aromanya itu warna dan aroma darah haid, itu dianggap sebagai haid sehingga nggak sholat. Tapi haidnya ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk masa iddah, karena masa iddah untuk wanita yang hamil itu setelah melahirkan. Jadi tidak terus selama hamil itu tiap bulan haid, berarti sudah 3 kali haid atau 3 kali mengalami masa suci, berarti dia sudah boleh nikah lagi, karena ketika dia hamil dia dicerai oleh suaminya. Dan di sinetron-sinetron itu kok menceraikan istri saat hamil itu nggak boleh. Itu kayaknya ya nggak tahu fikih mazhab kelima atau keberapa itu ya. Jadi tolak itu kan ada dua, itu tolak sunni dan tolak bid'i. Tolak bid'i, tolak bid'ah itu dua, dijatuhkan di masa haid, itu nggak boleh. Tapi cerainya tetap jatuh, sehingga hak suami untuk menceraikan berkurang satu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Itu beliau menceraikan istrinya saat haid. Umar itu marah-marah ya, dan melaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah, ya kembalilah kamu kepada istrimu, rujuklah. Terus berarti hak kamu menceraikan tinggal 2. Terus nanti kalau sudah masuk ke masa suci, itu kalau kamu ingin menceraikan ya silakan. Jadi tolak tidak boleh dijatuhkan saat wanita sedang haid. Yang kedua,
di masa suci tapi sudah dikumpuli. Jadi di masa suci terus sudah dikumpuli, itu nggak boleh. Jadi boleh itu di masa suci dan belum dikumpuli. Terus bagaimana kalau orang terlanjur emosi, terus bertengkar, terus keluar kata-kata cerai, ya cerainya jatuh tapi nggak sah. Jadi mengurangi jatahnya, hak menceraikan berkurang, tapi tetap statusnya suami istri. Kalau mau mencerai yang beneran ya nanti masa suci berikutnya dan belum dikumpuli. Jadi berarti saat menceraikan itu ya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan emosi yang sampai nalarnya, akal sehatnya tertutup. Kalau dalam hadis kan la tolako fi iglak, tidak sah cerai kalau dalam kondisi iglak. Iglak itu oleh Ibnul Qayyim ya, ketika akalnya tertutup, yaitu pada saat emosi yang berlebihan sehingga nalarnya nggak jalan, itu berarti cerainya dianggap nggak sah. Intinya mungkin seorang yang hamil itu mengalami haid, itu ada kejadian, itu di zaman tabi'in sudah terjadi. Jadi solusinya tadi, ketika darah haidnya keluar ya nggak sholat, begitu selesai ya mandi terus sholat sebagaimana biasanya. Terus zamanun nifas wa aqallu zamanin, dan minimal masa nifas itu linuzuli damin nifas, untuk turunnya darah nifas itu lahdho. Jadi minimal itu lahdho. Lahdho itu ya sebentar, lahdho ya mungkin pokoknya darah yang mengiringi kelahiran bayi, setelah itu kok nggak keluar lagi. Jadi itu batas minimal. Jadi pasti ada darah, entah itu karena apa, itu terjadi pembengkakan yang apa itu yang ekstrim sehingga keluar darah atau apa, itu intinya itu saja, minimal itu. Kecuali kalau cerita zaman dulu ada wanita hamil itu di usia tua, kehamilannya itu disuruh banyak makan blondo itu ya, atau minum segelas minyak kelapa itu ya, apa minum 1 sendok setiap hari, katanya kalau mau melahirkan lancar karena lunyu ya. Tapi itu ya nggak tahu itu secara medis apa terbukti atau tidak ya. Katanya itu nasihat dari orang tua, kalau biar kelahirannya lancar itu setiap hari minum apa, makan blondo itu ya, atau minyak kelapa itu 1 sendok 1 sendok. Tapi saya kira itu ya nggak benar, malah nanti stroke atau penyakit yang lain, karena minyak itu kan termasuk yang harus dikurangi. Intinya itu lahdho sekilas ya. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya situna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya arbauna yauman 40 hari. Fa in zadad damu ala sitin, apabila zada itu bertambah, adamu darah ala sitin di atas 60 hari, fahuwa istihadho, maka itu dianggap istihadho. Untuk akollu itu saya kira nggak ada khilaf, jadi nggak ada khilaf. Yang penting setelah melahirkan itu si wanita kok nggak keluar darah, berarti dia mandi, terus sudah boleh sholat dan seterusnya. Bahkan kalau dia statusnya dicerai atau ditinggal mati suaminya, dia langsung boleh nikah. Jadi wa ulatul ahmali itu ya, ajaluna yadokna hamlahun itu ya. Jadi wanita-wanita yang hamil, masa iddahnya itu ya selesai setelah mereka melahirkan. Jadi misalkan kok meninggalnya baru kemarin atau seminggu yang lalu,
setelah itu kok melahirkan, ya dia sudah boleh menghias diri, bersiap-siap untuk menunggu lamaran dari laki-laki yang lain. Jadi itu diperbolehkan. Jadi masa iddahnya itu ya setelah melahirkan, meskipun suaminya baru meninggal seminggu yang lalu, itu nggak ada larangan. Meskipun tradisi Jawa itu tabu ya, seperti dulu siapa Ustadz Hidayat Nur Wahid kan sudah saya kira lebih dari berbulan-bulan ya. Padahal untuk laki-laki kan ya nggak ada masa iddah juga. Itu ada yang nyindir, wah tanah kuburan istrinya masih basah, kok sudah menikah lagi ya. Jadi orang Jawa mungkin menghendaki lebih lama lagi. Tapi untuk laki-laki sebenarnya nggak ada masa iddah. Yang ada masa iddah itu hanya perempuan. Malah untuk laki-laki itu tidak disunahkan menjomblo dalam waktu lama. Bahkan dalam hadis cuman ada kelemahan itu ya, barang siapa meninggal dalam keadaan jomblo, Allah itu murka kepadanya. Jadi makanya cepat-cepat nikah kalau ulama-ulama dulu itu. Jadi tidak sampai tanah kuburannya kering. Itu kalau musim penghujan kan nggak kering-kering, yes. Kalau ada calon, yes, silakan nikah lagi. Tapi mungkin masing-masing wilayah punya uruf tradisi yang kadang kita itu perlu menghormati biar kita juga dihormati oleh mereka. Intinya itu. Terus untuk maksimalnya itu ada perbedaan. Kalau di buku-buku fikih yang lain maksimal itu 40 hari, selebihnya dianggap istihadhah. Itu kalau nifas ya. Ini kalau ya mungkin terjadi perbedaan sudut pandang. Ummu Salamah mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah, wanita-wanita yang nifas pada zaman Rasulullah SAW takudu ba'da nifasiha arba'ina yauman. Mereka duduk setelah persalinannya itu arba'ina yauman, 40 hari, aw arba'ina laila atau 40 malam. Jadi wanita-wanita yang melahirkan itu mereka duduk dalam arti tidak sholat, tidak melakukan hubungan intim suami istri itu selama 40 hari. Oleh mazhab Syafi'i, riwayat ini ya dianggap sebagai itu umumnya wanita 40 hari. Tapi oleh sebagian mazhab yang lain ini dijadikan sebagai batas maksimal. Jadi batas maksimal. Jadi makanya di sini mazhab Syafi'i pokoknya 2 bulan. 2 bulan selebihnya istihadhah. Tapi di mazhab yang lain itu maksimal itu 40 hari, selebihnya berarti istihadhah. Selebihnya berarti istihadhah berdasarkan riwayat Ummu Salamah ini ya. Jadi juga dalam riwayat yang lain intinya para wanita ini kalau ada darah keluar setelah 40 hari itu tidak dianggap. Makanya akhirnya oleh ulama selain mazhab Syafi'i itu kan maksimalnya ya berarti 40 hari. Monggo ikut mazhab Syafi'i ya silakan. Terutama kita kan mayoritas ya mazhab Syafi'i, ya ikut mazhab Syafi'i atau kalau punyanya cuma satu ya lebih baik ikut mazhab yang lain ya. Jadi bisa lebih istilahnya lebih cepat kita bisa bukan mengeksploitasi tapi mengeksplor. jadi bisa. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i kan butuh 20 hari lagi untuk bisa melakukan kebiasaan rutin sebelum persalinannya. Jadi monggo. Tapi kalau punya yang kedua, ketiga mungkin ikut mazhab Syafi'i nggak ada masalah karena bisa disalurkan ke yang lain. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo, kayaknya ini temanya untuk wanita. Tapi saya yakin semua
pasangannya ini wanita ya, nggak ada yang sejenis. Kalau sejenis mungkin nanti ada Kapolres ke sini untuk nangkap ya, seperti yang pemberitaan itu di Jakarta itu, di Kuningan Jakarta. Monggo barangkali ada pertanyaan mengenai haid, nifas dan istihadah. Istihadahnya belum, ini baru zamanun nifas. Monggo barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, monggo, silakan. Kalau dia prematur itu juga mengalami ya, nifas atau tidak. Ya. Kemudian kalau sesar itu, jadi intinya nifas itu darah yang keluar ya, bersama kelahiran. Atau prematur itu termasuk dianggap kelahiran juga. Nah, seperti itu. Ya. Untuk saktoh itu, jadi kalau saktoh itu keguguran, terus iskot itu berarti aborsi, askoto yuskitu itu berarti ada unsur kesengajaan. Kalau sakoto yaskutu itu gugur dengan sendirinya sebelum masa kelahiran, persalinan, itu sakto. Tapi kalau iskot itu ijhad, itu aborsi atau pengguguran. Ya untuk yang prematur itu ada hukum tersendiri ya. Jadi apakah itu kalau mati terus nanti disolati atau tidak, itu ada perbedaan. Saya sendiri perlu baca lagi ya. Jadi ada yang mengatakan ada konsekuensi hukum itu mastahala sorihon. Jadi ketika keluarnya itu sambil menangis, itu nanti ada konsekuensi hukum. Tapi kalau hanya gumpalan daging, ya berarti nggak perlu disolati. Jadi yang disolati itu lahir dalam keadaan hidup terus mati. Ya, jadi kalau ini juga saya perlu membaca ulang ya, karena masalah wanita ini kalau mengendap lama ya butuh refresh. Ini ditangguhkan saja ya, daripada salah jawab. Kalau offline saja mungkin diaur nggak apa-apa ya antara kita ini, tapi ini online ya nanti apa mengundang fitnah. Itu apa istilahnya, nanti insya Allah dijawab. Tadi belum sempat baca lebih banyak lagi ya. Saya juga sebenarnya ingin tanya, kalau lewat operasi itu apa juga masih mengeluarkan darah? Itu yang istrinya sesar itu berarti nggak ada nifas gitu ya. Saya kemarin belum sempat baca, biasanya di Google ya banyak, tapi saya belum sempat. Itu nifasnya gimana, saya belum. Kayaknya satu pertanyaan saja nggak terjawab, apalagi yang kedua dan ketiga ini ya, daripada nanti antum kecewa. Atau Ustadz Syafiul Anam barangkali punya pengalaman empiris atau pernah baca-baca untuk yang tadi keguguran itu. Kalau ada konsekuensi hukum ya ketika lahir dalam wujud sempurna ya, dalam tanda petik itu sudah ditiupkan roh, ditiupkan roh. Tapi kalau hanya segumpal darah, segumpal daging, itu ya tidak ada konsekuensi. Tapi wallahu alam apakah darahnya itu darah istihadah, saya perlu baca lagi ini. Yang saya baca tadi belum sampai ke bab itu. Ya mungkin itu barangkali sudah nggak ada pertanyaan itu ya, karena yang ingin bertanya akhirnya menahan diri. Wah, nanti paling ya nggak bisa jawab ya. Itu mungkin insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, atau besok kan Ustadz Syafiq itu yang menyampaikan
pada saat menjelaskan tafsir bisa menjelaskan itu, sehingga saya nggak perlu menjanjikan jawaban. Saya kalau nggak bisa jawab terus saya sering menghindar biar tidak perlu menjawab lagi ya. Saya limpahkan kepada yang lain saja. Tapi ya insya Allah nanti saya akan membaca lagi untuk kasus yang saktoh tadi itu ya. Monggo barangkali ada pertanyaan lain. Ustadz Abdul Ghaffar, antum punya alasan untuk pergi karena ini berarti kecewa, pertanyaannya nggak dijawab, ini jadi dimaklumi ya. Atau malah dicurigai itu sehingga nggak jadi pergi. Ada yang tanya? Nggak ada. Ya sebenarnya saya sedang nulis buku Fiqhul Abdan, fikih anggota badan, dan untuk beberapa kasus itu kadang terlewatkan, termasuk yang masalah tadi ya belum sempat. Jadi sudah 550 halaman tapi masalah itu terlewatkan. Ada beberapa ya sering saya murojaah, ada yang terlewatkan saya isi, saya tambal. Tapi untuk kasus ini belum baca lagi ya. Jadi dari rambut, kepala, rambut, wajah, mata, hidung, mulut, leher, dada, tangan, terus perut, farji, kaki, terus organ-organ dalam. Ini masih proses, tinggal sedikit insya Allah. Semoga nanti bisa terbit. Tapi untuk kasus yang ditanyakan Pak Abdul Ghaffar tadi kebetulan belum membaca lagi dan sudah lama, sehingga yang tersisa di memori itu hanya puzzle-puzzle yang tidak bisa disatukan ya. Sehingga kalau saya jawab, memaksakan diri jawab ya nanti khawatir salah. Mungkin itu kayaknya tidak ada alasan untuk bertahan di depan karena nggak ada pertanyaan, dan ada pertanyaan juga yang nggak dijawab, sehingga saya akhiri untuk kajian pada malam hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Tidak lupa untuk mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair pada Ustadz Fahrudin Nursyam LC yang telah menyampaikan dalam kajian majelis Jumat membahas tentang fikih wadih. Mudah-mudahan para peserta hadirin di lokasi dan yang di rumah dapat memahami dan kemudian mendapatkan ilmu dan bisa diamalkan. Saya kira demikian untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita sekarang dan besok-besoknya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.